Bidan, nutrisi apa aja sih yang dibutuhkan pada masa nifas? Nah, pada masa nifas, ibu ini membutuhkan asupan 25% lebih banyak daripada biasanya. Karena ibu nifas ini harus memproduksi ASI dan untuk memenuhi kebutuhan cairan yang 3 kali lebih besar daripada biasanya juga. Dan juga untuk masa nifas sendiri, ibu nifas ini harus memenuhi kalori yang biasanya 300 kilokalori per hari dari biasanya. Sekarang ibu nifas ini harus memenuhi kalori sebanyak 500 kilokalori per harinya. Pada masa nifas ini, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sebanyak 50-60%, lalu untuk makanan yang mengandung lemak sebanyak 25-35%, lalu ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein sebanyak 10-15%. Untuk cairan yang dibutuhkan pada masa nifas juga harus terpenuhi oleh ibu, yaitu sebanyak 13-14 gelas dalam perharinya atau setara dengan 3 liter per hari. Untuk makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, apa aja sih yang dapat dikonsumsi oleh ibu nifas? Nah, untuk makanan yang mengandung karbohidrat, ibu nifas ini dapat mengkonsumsi seperti nasi, kentang, jagung, dan ubi. Lalu untuk makanan yang mengandung lemak yang dapat ibu nifas konsumsi yaitu seperti keju, alpukat, yogurt. Untuk proteinnya, ibu dapat mengkonsumsi seperti ikan, telur, tahu, tempe, lalu juga daging ayam, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran hijau. Nah, untuk contoh makanan untuk ibu nifas dan menyusui yaitu bisa kita lihat seperti gambar di atas. Di sini kita bisa lihat ada makanan pokok sebanyak 200 gram, lalu untuk lauk pauknya sebanyak 145,8 gram dan ditambah dengan buah-buahan 100 gram, lalu juga dilengkapi dengan sayur mayur sebanyak 109,35 gram. Nah, ini untuk satu kali menu makanan per harinya. Untuk menu makanannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Yang terpenting, ibu nifas dapat mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhan nutrisi yang sudah dianjurkan. Nah, untuk masa nifas sendiri sebenarnya tidak ada makanan yang perlu dipantang kecuali ibu ini mengalami atau memiliki alergi pada suatu makanan. Ibu yang baru saja melahirkan biasanya akan langsung memasuki masa nifas. Dalam masa nifas ini biasanya tubuh akan melakukan suatu adanya proses adaptasi dari masa kehamilan, persalinan, bahkan berangsur pulih seperti sebelum hamil. Nah, masa nifas ini biasanya berangsur sampai waktu 6 minggu. Dalam masa nifas ini juga, ibu akan mengeluarkan perdarahan pada jalan lahir. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat masa nifas ini adalah 1. Mobilisasi atau berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti contoh, ibu bisa melakukan aktivitas ringan seperti menyapu. Selanjutnya, perawatan diri atau melakukan personal hygiene. Terutama ibu harus melakukan perawatan diri pada area kewanitaan ya Bu. Selanjutnya, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi seimbang dan minum air putih yang cukup. Nah, jika ada kendala atau tanda bahaya seperti ibu akan mengalami pusing, ibunya mengalami demam, atau ibu mengalami hal-hal yang tidak membuat ibu nyaman, segera langsung datang ke fasilitas kesehatan. Menyusui secara langsung dari payudara ibu atau disebut dengan direct breastfeeding menjadi cara yang paling banyak dipilih oleh para ibu. Namun ada beberapa kondisi yang tidak bisa ibu itu menyusui langsung pada bayinya. Mungkin karena kondisi medis tertentu, atau bayi harus dirawat, atau bayi harus ditinggal karena ibu bekerja.
Nah, salah satunya solusinya ibu harus memompa ASI atau disebut juga dengan breast pump. Setiap pompa ASI itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik itu yang manual ataupun yang elektrik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan setiap alat pompa ASI. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pompa ASI? Menurut American Pregnancy Association, yang pertama adalah membiasakan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, pastikan seluruh komponen alat pompa ASI sudah terpasang dengan baik dan benar dan sudah dilakukan pembersihan dan steril sebelum digunakan. Selanjutnya, Anda harus mencari ruangan yang nyaman dan sepi saat Anda melakukan pompa ASI. Nah, ini salah satu jenis alat pompa ASI elektrik. Alat ini bekerja tanpa dengan harus mencolok langsung dari sumber listrik atau bisa dengan dicas sebelum digunakan. Untuk pompa ASI elektrik breast pump ini ada beberapa mode hisapan dan juga level kekuatan hisapan. Sebelum menggunakan alat elektrik breast pump ini, pastikan baterai dalam kondisi full dan siap digunakan. Semuanya sudah siap, tinggal kita pakai apron. Kemudian pasang alat pompa ASI di payudara yang ingin dipompa. Setelah selesai melakukan pompa ASI, pastikan ASI disimpan dalam kondisi yang benar untuk menjaga kualitasnya dan perhatikan jadwal menyusu bayi. Untuk menyimpan ASI yang sudah dipompa, bisa menggunakan botol ASI yang sebelumnya sudah dilakukan steril atau bisa menggunakan dengan kantong ASI. Jika memompa ASI dilakukan pada saat ibu bepergian, yang harus disiapkan adalah cool box dan ice pack gel. Nah, ini fungsinya untuk menjaga suhu agar ASI dalam kondisi dingin dan stabil. Berapa lama ASI perah dapat bertahan? Berikut kami akan tampilkan tabelnya. Menyusui adalah kekuatan alami bagi bayi bertumbuh dan ibu menjadi lebih kuat. Tidak bisa menyusui bayi secara langsung bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaik bagi tubuhnya. Tindakan sederhana seperti memompa ASI menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan, memungkinkan ibu untuk menjaga kebahagiaan dan kesehatan anaknya bahkan saat mereka tidak bisa bersama. Tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain air susu ibu atau ASI. Itulah sebabnya Bunda disarankan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayi mengingat manfaatnya yang sangat luar biasa. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sebagai satu-satunya sumber nutrisi bagi bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya selama 6 bulan pertama kehidupannya. Jenis-jenis ASI yang pertama ada kolostrum, adalah cairan yang keluar dari kelenjar payudara mulai dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Yang kedua yaitu ASI transisi yang diproduksi mulai dari hari keempat sampai dengan hari ketujuh. Kemudian yang ketiga ada ASI matur yang diproduksi mulai dari hari ke-10 sampai dengan seterusnya. ASI sendiri terdiri dari dua, yaitu formil dan hind meal. Formil adalah ASI yang keluar di 5 menit pertama, kemudian hind meal adalah ASI yang keluar di menit-menit terakhir dan mengandung 4 kali lemak lebih banyak dibandingkan dengan formil. Itulah sebabnya hind meal dapat membuat bayi merasa kenyang. Kemudian apa saja sih manfaat dari pemberian ASI? Yuk kita simak. Manfaat dari pemberian ASI yaitu yang pertama, ASI meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Dalam ASI sudah terbukti mengandung antibodi yang dapat melawan virus maupun bakteri. Kemudian, manfaat yang kedua, ASI dapat mencerdaskan bayi. Kok bisa ya? Ternyata nih, menurut penelitian para ahli, asam lemak yang terdapat dalam air susu ibu memiliki peranan penting untuk kecerdasan bayi.
Manfaat yang ketiga yaitu ASI eksklusif dapat menjaga berat badan bayi ideal. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung tidak mengalami obesitas atau kegemukan pada saat mereka tumbuh besar. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi risiko alergi pada bayi, karena ASI mengandung antibodi yang mempunyai peranan masing-masing sehingga menjaga bayi tetap tumbuh sehat dan juga bebas dari alergi. Manfaat selanjutnya, ASI juga dapat memperkuat hubungan ibu dan juga bayi. Pada saat ibu menyusui bayi, kulit ibu bersentuhan dengan bayi sehingga memperkuat bonding antara keduanya. Kemudian ada juga loh manfaat seperti melangsingkan tubuh ibu. Kok bisa ya? Hal itu dikarenakan karena setiap kali menyusui, tubuh ibu membakar sekitar 500 kalori. Menyusui secara eksklusif juga bisa menjadi metode KB alami untuk ibu yang dikenal sebagai MAL, metode amenorrhea laktasi. Hal itu bisa terjadi jika ibu benar-benar eksklusif menyusui bayinya. Manfaat lainnya yaitu bisa mengurangi stres, karena menyusui merangsang produksi hormon oksitosin yang membuat tubuh menjadi rileks. Kemudian, menyusui secara eksklusif juga bisa mengurangi resiko ibu terkena penyakit kanker payudara. Manfaat yang terakhir yaitu menghemat uang. Bunda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula. Yang penting, asupan Bunda harus terjaga. Bunda harus makan makanan bergizi seimbang